Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Bu Ulwi. Semoga semuanya sehat-sehat ya di rumah. Nah, seperti biasa, alangkah lebih baiknya kalian sebelum melakukan aktivitas apapun itu, meskipun kita di rumah aja ya, tetap kalian harus berdoa ya. Semoga semuanya sudah berdoa masing-masing di rumah dan semoga apa yang disampaikan hari ini bisa dipahami dengan baik ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau kemarin kalian sudah menyimak penjelasan dari saya tentang persamaan linier dan persamaan dengan harga mutlak. Nah, sekarang pertidaksamaan nilai mutlak. Terima kasih kepada kalian yang sudah mengerjakan tugas dari saya dan yang lainnya berarti tidak mendapatkan nilai tugas yang pertama. Nah, sekarang di pertidaksamaan nilai mutlak ini ada tujuan pembelajarannya ya. Artinya setiap apa-apa yang kita kerjakan harus punya tujuan yang harus kita capai ya. Oke, ini di sini ada 6 poin tujuan pembelajaran. Yang pertama itu mendefinisikan tentang pengertian konsep dasar pertidaksamaan. Yang kedua yaitu mengidentifikasikan tentang sifat-sifat pertidaksamaan. Yang ketiga yaitu mengklasifikasikan tentang pertidaksamaan dengan harga mutlak. Yang keempat, menemukan data dan informasi tentang pertidaksamaan dengan harga mutlak. Lalu yang kelima yaitu mengeksplorasi temuan data dan informasi tentang sifat-sifat pertidaksamaan harga mutlak. Lalu yang terakhir yaitu menyimpulkan hasil asosiasi data dan informasi tentang pertidaksamaan dengan harga mutlak. Nah, kalau dilihat dari tujuan pembelajaran, nah kita akan membahas tentang yaitu konsep dasar dan sifat-sifat pertidaksamaan di harga mutlak gitu ya. Sudah pasti berarti materi persyaratnya yaitu pertidaksamaan linier. Kalau nggak salah kalian sudah pernah belajar di bangku SMP kelas 8 tentang pertidaksamaan ya. Nah, ini saya beri contoh kasus pertidaksamaan linier dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya ini, Ramzi mengikuti sebuah tes untuk masuk ke perguruan tinggi. Syarat nilai yang harus dicapai agar bisa lolos tes tersebut yaitu tidak boleh kurang dari 360. Yuk, kita lebih baik garis bawahi ya kalimat-kalimat yang penting. Biasanya kalau di soal cerita ini kalimat-kalimat penting ini yang kita butuhkan. Tidak boleh kurang dari 360. Banyak tes yang harus ditempuh yaitu sebanyak 4 kali. Banyak tesnya. Pada tes yang pertama, si Ramzi memperoleh nilainya 87. Sedangkan tes yang kedua yaitu 92. Dan tes yang ketiga yaitu 97. Maka berapa nilai minimal yang harus diperoleh Ramzi pada tes keempat? Ya, kalian bisa membayangkan gimana cara mengerjakannya? Ya, nah di sini ada kalimat tidak boleh kurang dari. Kira-kira kalau dituangkan dalam bentuk matematika seperti apa ya? Yuk kita coba jawab bareng-bareng. Nah, biasa kalau di matematika, di fisika, matematika, kalau ada soal cerita, lebih baik kita tuliskan yang diketahui, ditanya, dijawabnya ya. Nah, yang diketahui apa aja tadi? Kan ada 4 tes tuh ya. 4 tes. Tes yang pertama berapa? Tes yang pertama kita tulis T1 ya. Tes yang pertama nilainya 87. Tes yang kedua, berarti jangan ke Romawi, kalau mau. Nah, kita ulangi deh, biar paham. Nah, tes yang pertama yaitu 87. Tes yang kedua yaitu berapa nilainya? Di sini 92 ya. 92. Tes yang ketiga yaitu 97. Nah, maka yang ditanyakannya tes yang keberapa? Tes yang keempat ya. Minimalnya berapa gitu kan? Nah, maka
Sedangkan dia di sana ada kalimat tidak boleh kurang dari. Maka kan kita harus menghitung semuanya kan, dari T1, kalau ditambahkan dengan T2, ditambahkan dengan T3, ditambahkan dengan T4, tidak boleh kurang dari, artinya kan si 360 ini paling kecil kan nilainya, maka di sini dituliskan pertidaksamaan atau tandanya yaitu lebih besar sama dengan. Artinya lebih besar sama dengan itu, dari tes 1 sampai tes 4 semuanya ini kalian harus mengumpulkan total nilainya minimal 360. Tidak boleh kurang dari 360. Berarti kan harus lebih dari 360 atau ngepas 360 gitu kan ya. Yuk kita cari atau masukkan angkanya. T1 yaitu 87, T2 yaitu 92, T3 yaitu 97, lalu T4 yang kita cari. Nah, 360 gitu kan. Ini kalian totalkan berapa? 87 tambah 92 tambah 97. Berapa? 7 tambah 2, 9 tambah 7, 16, 10, 19, 276 gitu ya. Ditambahkan T4. Lebih besar sama dengan 360. Nah, maka si T4-nya berapa? Nah, ini kan 360 dikurang 276. Ininya kan pindah ruas dia ya, di sini positif, pindah ruas jadi negatif. Maka si T4-nya harus lebih besar sama dengan berapa? 360 kurang 276. 84 ya. Nah, maka di sini terjawab bahwa nilai minimal tes yang keempat yaitu harus 84 poinnya biar dia mendapatkan nilai 360 pas banget atau bisa lebih besar dari 360. Itu tentang pertidaksamaan linier ya. Artinya pertidaksamaan itu kalian masih ingat kan? Ada lebih besar, ada lebih kecil, ada lebih kecil sama dengan, atau ada lebih besar sama dengan. Itu tentang pertidaksamaan linier. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, di sini Ibu beri catatan ada 11 rumusan yang harus kita pelajari. Aduh Bu, banyak banget sih rumus yang harus kita hafalkan. No, jangan pesimis duluan. Kita lihat ya. Di sini yang dua ini 3 dan 4 rumusannya sama. Kalau yang lebih besar ada kalimat atau. Tuh. Kalau yang lebih kecil, X-nya di tengah-tengah. Nah, yang rumusan 78 juga sama. Yang bagian fungsi, jika dia lebih besar daripada A-nya. Bu, A itu apa sih, Bu? A itu yaitu konstanta. Ya, konstantanya dia. Nah, kalau di 910, lihat. Fungsinya ada dua, mutlak semua. Fungsi F, fungsi G, dimutlakin semua. Fungsi F-nya lebih kecil daripada fungsi G. Maka nanti cara menyelesaikannya yaitu F-nya dikuadratkan, lalu G-nya dikuadratkan, mutlaknya menghilang. Nah, kalau yang lebih besar, sama F-nya dikuadratkan, lebih besar daripada G-nya juga dikuadratkan. Ya, kalau yang ini pembagian. Nah, bisa A-nya dikalikan dengan si GX. Gitu ya. Nah, kita coba yuk. Kayaknya nggak afdol nih kalau belum mencoba contohnya. Kita lihat contoh soal yang pertama. Di sana ada soal tentukan himpunan penyelesaian dari yang pertama yaitu mutlak X lebih besar daripada 5. Nah, ini pakai sifat yang berapa? Ada yang masih ingat? Mutlak X lebih besar dari 5. Kalau kita tuliskan lagi rumusnya tadi, mutlak X lebih besar daripada A. Gitu kan ya? Apa rumusnya? Masih ingat? Rumusnya, kalau yang lebih besar berarti boleh deh kita tengok dulu.
Kalau yang lebih besar, kamu berarti pakai rumusan yang 3 dan 4 kan? Tengah-tengahnya pakai atau gitu. Yuk kita coba kerjakan. Kalau tengah-tengahnya pakai atau, maka yang pertama yaitu X-nya lebih kecil daripada min A atau X-nya lebih besar daripada A. Itu kan? Yuk kita masukkan. X-nya lebih kecil dari A-nya berapa? A-nya ya yang angka 5. Jadi min 5 atau X-nya lebih besar dari min 5. Sorry, ini kan nggak ada ya. Jadi 5 saja kita hapus. Minnya dihapus. Nah, jadi jawabannya di sini harusnya 5 saja ya. Tuh. Oke, paham ya? Nah, yang contoh yang kedua. Nah, kita kesinikan. Ini nomor 1. Nomor 2. X-nya lebih besar daripada 5. Sama-sama lebih besar juga. Maka X-nya lebih kecil dari min 5 atau X-nya lebih besar dari 5. Gitu kan? Sama saja kan? Nah, sekarang yang contoh nomor 3. Kalau yang nomor 3 lebih kecil. Lebih kecil itu pakai apa ya? Pakai interval yang X-nya di tengah-tengah itu loh. Nah, yang kirinya min, yang sebelah kanannya positif. Ya, berarti X-nya lebih kecil dari mana? Dari min 5 dan lebih kecil dari si 5. X-nya lebih besar daripada min 5 dan lebih kecil dari si 5. Ya, kalau yang nomor 4 maka gimana? X-nya tuliskan di tengah-tengah, kan dia pakai lebih kecil ya. Pokoknya kalau lebih kecil itu yang X-nya di tengah-tengah. Nah, lebih besar daripada si min 5, jangan lupa pakai sama dengan. Nah, gitu. Ya. Oke. Nah, gitu ya. X-nya lebih kecil sama dengan dari si 5. Oke. Nah, sekarang contoh soal selanjutnya. Nah, lihat. Tentukan himpunan penyelesaian dari yang pertama, mutlak X plus 1 lebih kecil daripada 3. Yo, ini pakai rumus yang berapa yo? Siapa yang masih ingat? Pakai rumus yang mana ya? Kita lihat. Belakangnya hanya 1. Nah, berarti pakai yang rumusan ke-5. Lebih kecil ya? Nah, oke. Rumus yang kelima itu yang kayak gimana sih? Kita tuliskan lagi. Kalau masih lupa boleh. Fx-nya itu kan dia mutlakin. Terus lebih kecil daripada si A. Gitu kan? Nah, maka rumus yang harus kita gunakan apa? Ayo masih ingat? Maka si boleh tengok deh. Tuh, pakai interval. Fx-nya di tengah-tengah ya. Nah, kita tuliskan. Maka fx-nya di tengah-tengah. Fx-nya di tengah-tengah akan lebih besar daripada si min A dan akan lebih kecil daripada si A. Gitu ya. Oke, kita masukkan. Cukup nggak ya di sini? Nah, kita pindahkan ke sini aja ya tulisannya. Yuk kita lanjut. Nah, takut nggak cukup tadi nulisnya. Nih, jawab nomor 1. Ya, berarti pakai rumusan yang si fx-nya di tengah, lalu lebih besar daripada min A dan lebih kecil daripada si A, gitu ya. Yuk, fx-nya yang mana? Fx-nya yang x plus 1 ini. Kita tuliskan x plus 1. Lebih kecil daripada A-nya 3 kan? Taruh min. Terus yang sebelah kanan maka lebih kecil daripada si 3. Nah, tujuan utamanya kan kita mencari nilai x nih, ya kan? Kita tulis aja dulu x plus 1. Nah, berarti angka yang selain x itu berapa? Si 1 ini kan? Nah, yang 1 itu bisa kita hilangkan. Kalau dia plus, berarti lawannya min 1. Gitu ya. Nah, yang ruas yang lainnya juga sama.
Nah, min 3-nya kita tuliskan. Ya, 3-nya kita tuliskan. Lalu karena yang di tengah-tengah taruhin min 1, nah, yang sebelah kiri juga taruhin min 1. Yang sebelah kanan juga taruhin min 1 ya. Beri tanda min 1. Tujuannya apa? Biar angka ini nanti hilang. Biar si X-nya sendirian gitu ya. Yuk kita hitung. Min 3 dengan min 1, min 4 ya. Lalu 1 dikurang 1 habis, tinggal si X. Nah, lebih kecil lagi, 3 dikurang 1 yaitu 2. Nah, ini himpunan penyelesaiannya nih. Nah, ini namanya himpunan penyelesaiannya. Tuh, HP-nya, himpunan penyelesaiannya. Bahwa nilai X-nya yaitu terletak di antara nilai min 4 dan 2. Min 4 dengan 2 ada berapa aja? Yuk, boleh bisa mau disebutkan. X-nya lebih besar daripada min 4, berarti ada min 3, ada min 2, ada min 1, gitu kan? Terus ada 0, ada 1. Nah, berarti nanti himpunan X-nya yang ini. Paham ya? Nah, kita coba nomor 2. 3X plus 2 lebih besar sama dengan 5. Yuk. Nomor 2. Mutlak dari 3X plus 2 lebih besar sama dengan 5. Cek dulu betul atau salah. Oke. Nah, berarti pakai rumusan lebih besar. Pakai atau ya. Nah, 3X pakai atau berarti pakai rumus yang mana sih? Nyontek dulu boleh. Nah, pakai yang ke-8. Fx lebih besar sama dengan A. Hasilnya itu harus pakai atau. Oke, ya paham ya maksudnya. Yuk kita tuliskan. Maka si 3X plus 2 lebih kecil sama dengan min 5 atau 3X plus 2 lebih besar sama dengan 5. Gitu ya. Nah, sekarang juga kita akan menghilangkan si angka-angka yang lain selain daripada si X. X ini masih nempel 3X kan. 3X plus 2 berarti kita harus menghilangkan si 2-nya itu kan. Nah, maka diambil 2 gitu. Lalu lebih kecil sama dengan min 5. Kalau yang di kirinya taruhin min 2, di kanan juga taruhin min 2 gitu ya. Atau Bu, saya biasanya si 2 ini pindah ruas aja ke sini jadi min 2, boleh, silahkan, nggak apa-apa ya. 2 ambil 2 kan 0 kan, tetap aja di sini ditulisnya 3X. Lalu lebih kecil sama dengan min 5 dengan min 2 berapa? Min 7 gitu kan, sama aja. Jadi X-nya berapa? Lebih kecil daripada min, lebih kecil sama dengan min 7 per 3. Nah, kalau yang ini bagaimana? Kalau yang ini berarti, nah maksudnya gini tadi. Gitu kan? Bu, saya mau yang 2 ini mau langsung pindah ruas aja. Boleh. Jadi 5 min 2 kan? Nah, terus lalu 3X lebih besar sama dengan 5 dikurang 2, 3. Maka X-nya lebih besar sama dengan 3 per 3. Berapa 3 per 3? 1. Jadi X-nya lebih besar sama dengan 1. Maka HP-nya, yang mana HP-nya? X-nya lebih kecil daripada, lebih kecil sama dengan min 7 per 3. Atau X-nya lebih besar sama dengan 1. Ya, itu himpunan penyelesaiannya. Yuk kita lanjut yang nomor 3. Nomor 3 ada X plus 3. Mutlak dari X plus 3 lebih besar sama dengan mutlak dari X min 1. Bagaimana penyelesaiannya? Pakai rumus yang keberapa sih? Ada yang masih ingat rumus yang keberapa? Mau nyontek dulu boleh. X plus 3. Nah, mana yuk? Pakai ya yang dua-duanya dimutlakkan ya. Terus lebih besar. Nah, berarti pakai rumusan yang ke-10. Semuanya harus dikuadratkan ya. Oke, kita pakai dikuadratkan semuanya fungsinya. Berarti X plus 3 dikuadratkan lebih besar sama dengan X min 1 juga dikuadratkan ya. Nah, yuk kita kerjakan. X pangkat 2. Nah, gitu kan.
ditambahkan. Ingat, kalau pangkat 2 hasilnya harus ada 3 ya. 1, 2, 3 di sini. Yang di tengah-tengah berarti semuanya dikalikan. X kali 3, 3X. 3X kali 2, 6X. Gitu ya. Kalau yang terakhir, dipangkatkan lagi. 3 pangkat 2, 9. Ayo jangan salah, 3 pangkat 2, 6. Tak jitak loh nanti kalau ketemu. Bohong, bercanda. Oke, lebih besar sama dengan, yuk kita ini juga X dikuadratkan, berarti X pangkat 2 kan? Tandanya min, jangan lupa min. X kali 1, X. X kali 2, itu 2X. Lalu min 1 pangkat 2, min kali min, plus 1 pangkat 2, 1. Gitu ya. Nah, ada yang hilang kan? Nah, di kiri ada X pangkat 2, di kanan juga X pangkat 2. Habis deh. Nah, sekarang X-nya di kiri ada 6X, di kanan ada min 2X. Gak bisa habis dia karena angkanya beda. 6 dengan 2. Kita kumpulkan saja ya jadi 1. 6X, min 2X-nya pindah jadi plus 2X. Udah kan? Lalu lebih besar. Plus 1-nya kita turunkan. Plus 9. Pindah ruas jadi min 9. Ya. Nah, 6X tambah 2X yaitu 8X. Lebih besar sama dengan 1 dikurang 9 yaitu min 8. Nah, maka X-nya berapa? Min 8 dibagi 8. Maka X-nya lebih besar sama dengan min 1. Nah, ini yang namanya himpunan penyelesaiannya dia. Tuh. Oke. Ini HP-nya, himpunan penyelesaian. Ya, cukup pembahasan soal dari saya. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Belajar itu bisa berasal dari sumber mana saja. Silahkan berdiskusi dengan temannya, walaupun di rumah masing-masing. Banyak cara untuk bersilaturahim dengan teman-teman kalian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.